lembaga pendidikan Islam baik itu madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi keagamaan Islam sedang menghadapi tekanan yang luar biasa. Kita tidak lagi berbicara tentang sekadar mendigitalkan data, tetapi tentang bagaimana mengelola informasi yang semakin kompleks agar menjadi basis pengambilan keputusan yang tepat. Lembaga pendidikan kini dituntut untuk beradaptasi cepat. Namun tantangan terbesarnya seringkali bukan pada pengadaan perangkat keras, melainkan pada arsitektur di balik layar, yaitu model data. Pengelolaan data yang efektif adalah kunci untuk mendukung kelancaran administrasi dan kualitas pengajaran. Sebaliknya, kesalahan dalam memilih model data dapat berakibat fatal. Sistem menjadi lambat, informasi tidak transparan, dan efisiensi operasional terganggu. Dalam pembahasan mendalam kali ini, kita akan membedah secara kritis 3 model data utama yang sering digunakan: model hierarkis, model relasional, dan model jaringan. Kita akan menganalisis kekuatan, kelemahan, dan risiko tersembunyi dari masing-masing model jika diterapkan di lembaga Anda. Tujuannya sederhana, agar Anda tidak salah langkah dalam membangun fondasi digital lembaga. Mari kita mulai dengan model yang paling klasik, yaitu model hierarkis. Secara visual, bayangkan model ini seperti sebuah pohon terbalik atau struktur organisasi. Ada elemen induk sebagai parent dan ada elemen anak sebagai child. Di madrasah atau pesantren, model ini sering digunakan karena logikanya sederhana. Satu kategori umum dipecah menjadi subkategori yang lebih spesifik. Kelebihan utama model ini adalah efisiensi navigasi. Jika Anda mendesain sistem hanya untuk mencari nilai siswa berdasarkan nama, model ini bekerja sangat cepat karena jalurnya sudah pasti. Strukturnya yang jelas memudahkan pengelompokan data statis. Namun mari kita kritisi kelemahannya. Model hierarkis memiliki cacat fatal dalam hal fleksibilitas. Model ini sangat kaku. Dalam realitas pesantren yang dinamis, hubungan data jarang sekali sesederhana induk ke anak secara satu arah. Bagaimana jika satu data memiliki hubungan silang yang kompleks? Model hierarkis akan kesulitan menanganinya. Lebih buruk lagi, model ini menuntut desain yang sangat matang sejak awal. Jika di tengah jalan terjadi perubahan kurikulum atau struktur organisasi, melakukan perubahan pada database hierarkis bisa menjadi mimpi buruk teknis. Ia kurang responsif terhadap perubahan cepat. Jadi, jika lembaga Anda menuntut kelincahan data yang tinggi, model ini berisiko menjadi penghambat kemajuan. Selanjutnya, kita beralih ke model jaringan. Model ini diciptakan untuk menutupi kelemahan model hierarkis. Jika hierarkis hanya mengizinkan hubungan satu arah, model jaringan memungkinkan hubungan yang jauh lebih fleksibel. Data dapat terhubung ke berbagai arah layaknya jaring laba-laba. Dalam konteks pendidikan Islam yang kompleks, di mana data siswa, guru, kurikulum, dan kegiatan ekstrakurikuler saling berkaitan, model ini terdengar sangat ideal. Sebagai contoh konkret, data seorang santri yang mengikuti banyak kegiatan ekstrakurikuler dan diajar oleh banyak guru dapat dipetakan dengan mudah tanpa harus menduplikasi data tersebut. Fleksibilitas ini membuat model jaringan sangat responsif terhadap sistem yang dinamis. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar untuk fleksibilitas ini. Kelemahan kritis dari model jaringan terletak pada kompleksitas desain dan pemeliharaannya. Membangun struktur jaringan yang saling kait-mengait membutuhkan perencanaan yang rumit. Analisis kami menunjukkan bahwa model ini menuntut sumber daya manusia yang mumpuni. Tanpa tim IT yang kuat,
Struktur jaringan yang rumit ini berpotensi menyebabkan redundansi data, yaitu data tersimpan ganda secara tidak sengaja, yang pada akhirnya merusak integritas dan konsistensi informasi lembaga Anda. Selain itu, tantangan skalabilitas juga muncul. Seiring berkembangnya teknologi dan metode pengajaran, model jaringan harus dikelola dengan sangat cermat agar tidak menjadi benang kusut yang sulit diurai. Model ketiga, dan yang paling populer saat ini, adalah model relasional. Berbeda dengan struktur pohon atau jaring, model ini menyusun data dalam bentuk tabel-tabel logis yang terdiri dari baris dan kolom. Tabel siswa terpisah dari tabel nilai. Namun keduanya terhubung secara cerdas melalui apa yang kita sebut kunci atau key. Keunggulan mutlak dari model ini adalah integritas data. Dengan penggunaan kunci utama atau primary key dan kunci asing atau foreign key, sistem menjamin bahwa setiap potong data terintegrasi dengan akurat. Ini sangat krusial untuk data administrasi seperti absensi, nilai rapor, dan keuangan, di mana kesalahan sekecil apapun tidak dapat ditoleransi. Struktur tabel yang jelas ini memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan data sehari-hari. Namun, model ini bukan tanpa celah. Kritiknya adalah model relasional kurang luwes dalam menangani data yang tidak terstruktur atau dinamis. Di era digital ini, data pendidikan tidak hanya berupa angka dan teks di tabel. Ada data multimedia, interaksi sosial siswa, dan format digital baru lainnya yang sulit dipaksa masuk ke dalam format baris dan kolom. Selain itu, model ini sangat bergantung pada kualitas desain awal. Kesalahan dalam merancang relasi antar tabel dapat menyebabkan duplikasi data dan mempersulit proses pembaruan informasi di kemudian hari. Kualitas input juga menjadi penentu. Sampah masuk, sampah keluar. Prosedur input data yang lemah akan merusak hubungan antar tabel tersebut. Lantas, sebagai pengambil keputusan di lembaga pendidikan Islam, model mana yang harus Anda pilih? Jawabannya tidak tunggal. Berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, setiap model memiliki medan tempurnya sendiri. Model hierarkis efektif untuk data yang sederhana dan terstruktur, namun terlalu kaku untuk kompleksitas modern. Model jaringan menawarkan fleksibilitas tertinggi untuk data yang saling terhubung, namun menuntut biaya perawatan dan keahlian teknis yang tinggi. Sementara model relasional menawarkan keamanan dan kerapian administrasi terbaik, meskipun kaku terhadap data multimedia. Rekomendasi strategis kami adalah lakukan audit kebutuhan terlebih dahulu. Jangan memaksakan teknologi yang tidak sesuai dengan kapasitas SDM Anda. Tantangan terbesar bukan pada teknologinya, melainkan pada kesiapan lembaga menghadapi dinamika data yang terus berkembang. Bahkan, solusi terbaik mungkin bukan memilih satu, melainkan melakukan integrasi. Mengembangkan model data yang adaptif, yang menggabungkan kekuatan struktur relasional untuk administrasi inti, namun tetap fleksibel untuk inovasi pengajaran. Dengan pemilihan model data yang tepat, lembaga pendidikan Islam tidak hanya akan lebih efisien dan transparan, tetapi juga siap untuk meningkatkan kualitas pengajaran ke level yang lebih tinggi.